Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar? Di sini saya Nadira Darusaida dengan NIM 057. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia. Adanya bahasa merupakan salah satu ciri dari kemajuan suatu bangsa. Bahasa juga dapat dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Jadi, jangan sampai kita sebagai orang Indonesia tidak tahu asal-usul dari bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini, hingga menggantikan bahasa lain yang umumnya sudah digunakan di Indonesia sejak ratusan tahun silam. Di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia merupakan bahasa utama yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat, terlepas dari bahasa daerah. Jadi, sejak kapan sih bahasa Indonesia digunakan di Indonesia? Menurut catatan sejarah, bahasa Indonesia menyatakan lahir ketika Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945. Namun, apakah bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini lahir begitu saja? Tentu tidak. Jadi, bagaimana sih asal-usul bahasa Indonesia? Jadi, bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini merupakan bahasa yang terus berkembang sejak zaman kerajaan, yang digunakan sebagai bahasa penghubung di Nusantara ketika melakukan komunikasi. Bahkan bahasa Melayu dijadikan bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Bukti-bukti tersebut juga diperkuat dengan ditemukannya prasasti Kedukuran Bukit, prasasti Katalang Tuo, dan prasasti Kota Kapur yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu terus berkembang dan dipakai di berbagai daerah di Nusantara. Akan tetapi, perkembangan bahasa saat itu juga dipengaruhi dengan berbagai bahasa lain seperti Sanskerta, Persia, Arab, hingga bahasa daerah. Bahkan sejak era kolonial, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kedua yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Walaupun pada saat itu banyak sekali yang menentang hal tersebut, khususnya dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka menganggap bahasa Belanda haruslah dipelajari oleh seluruh penduduk di Indonesia agar memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, karena masyarakat Indonesia lebih memilih bahasa Melayu yang telah digunakan dalam ratusan tahun ketimbang bahasa Belanda yang digunakan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya usulan dari para pemuda agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional. Namun setelah dikaji lebih mendalam, bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam, baik dari suku, budaya, dan kebudayaan. Sehingga pada 28 Oktober 1928, tepatnya pada Kongres Pemuda yang kedua, menyatakan bahwa bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia, yang merupakan perkembangan dari bahasa Melayu. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama agar memunculkan identitas bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, sehingga menyebabkan bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling tepat digunakan oleh penduduk di Indonesia. Lalu, apakah sampai di situ saja? Ternyata tidak. Jadi, setelah ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia beberapa kali mengalami penyempurnaan agar mudah dimengerti oleh bangsa Indonesia, serta penyesuaian terhadap kosakata baru. Seperti penyempurnaan tersebut adalah yang pertama adalah ejaan Van Ophusen pada tahun 1901. Kemudian yang kedua ada ejaan Suwandi pada 19 Maret 1947. Yang ketiga ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Dan yang terakhir ejaan bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015. Nah, setelah kita mempelajari sejarah panjang bahasa Indonesia, tentunya kita juga wajib mengetahui apa saja sih keunggulan bahasa Indonesia. Jadi, banyak sekali keunggulan bahasa Indonesia. Di antaranya yaitu
Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara, sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Kemudian, bahasa Indonesia memiliki kosakata yang lebih banyak dibandingkan kosakata bahasa Melayu. Yang terakhir, bahasa Indonesia merupakan 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai. Sekedar informasi, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Kemudian, bagaimana sih prospek bahasa Indonesia di masa depan? Jadi, ada peluang untuk bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional atau bahasa ASEAN. Tentunya hal ini bisa ditingkatkan dengan kepamoran bahasa Indonesia sendiri di kancah internasional. Bayangkan saja negara selain negara Indonesia mempelajari bahasa Indonesia. Tentu hal itu menjadi dampak yang sangat positif bagi perkembangan bahasa Indonesia. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia dijadikan bahasa ASEAN di masa depan. Ternyata banyak sekali keunggulan bahasa Indonesia yang harusnya kita banggakan. Bahkan tidak sedikit negara lain yang mau mempelajari bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi patutlah kita berbangga kepada bahasa Indonesia yang dimana di mata dunia sangatlah dikagumi dan juga diminati. Namun sangat disayangkan malah kita sendiri bangsa Indonesia yang menjelekkan bahasa Indonesia dengan berbicara atau berbahasa yang tidak sesuai dengan kaidah. Sebelum terlambat, ada baiknya kita untuk belajar dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.